البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 368 dari Syarah Kitabil Iman dari Sahih Bukhari. Qal al-babur rabi'a asyar, bab yang ke-14, man kariha ayyauda fil kufr, orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ayyul qafinnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api, minal iman. Rasa benci seperti ini adalah bagian dari iman. Tayyib. Syarhu unwanil bab, syarah dari tajuk bab E. Masih bahas apa? Contoh-contoh apa itu cabang-cabang keimanan. Qad marra bina fil babi tasi'i min hadzal kitab. Telah kita lewati pada bab yang ke-9 dari kitab ini, kitab Sahih Bukhari ini. Kita di bab yang ke-14 sekarang. Babu halawatil iman, bab manisnya iman. Wa qad bayyana al-Bukhari rahimahullah anna lil imani halawah. Dalam keadaan Imam Bukhari rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya keimanan itu memiliki rasa manis. Wa amma fi hadzal babir rabi'a asyar, adapun dalam bab yang ke-14 ini, aradal Bukhari rahimahullah ayyubayyin. Imam Bukhari rahimahullah ingin menerangkan anna minal iman karahatal mu'min ayyarji'al fil kufr, bahwasanya termasuk dari iman adalah kebencian seorang mukmin untuk kembali kepada kekufuran. Kama yubghidu ayyulqa finnar, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam api. Dan ini sering di dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sama, tetapi Imam Bukhari mengambil berbagai faedah. Masing-masing faedah dibuat tajuk, dibuat judul dari bab. Fal iman ahabu ilaihi min nafsih wa in hurriqa au qutil. Iman lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, walaupun dia dibakar atau dibunuh. Kutil, terbunuh. Kutil yaitu dibunuh berulang-ulang. Tayyib, kita baca hadisnya. Al-hadiyah wal ishrun. Agak susah bacanya. Al-hadisul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. Qala al-Bukhari rahimahullah al-hadi wal ishrun hadatsana Sulaiman bin Harb. Yarhamukallah. Qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 karakter yang mana barang siapa 3 karakter ini ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Takdirnya apa? Khisaluman. Karena ini salasu khisal. Berarti takdirnya apa? Khisaluman. Karakter orang yang mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Dan karakter orang yang mencintai seorang hamba, dia mencintainya, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa man yakrahu ayyauda fil kufr ba'da id anqadhahullah kama yakrahu ayyulqa finnar. Dan karakter orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Tayyib. Rijalus sanad Sulaiman bin Harb huwa Abu Ayyub Sulaiman bin Harb ibni Bujail al-Azdi al-Basri, thiqatun imamun la yudallis. Beliau tidak melakukan tadlis, tidak menyembunyikan aib sanad dan sebagainya. Walam yura lahu kitab, dan tidak nampak beliau memiliki kitab. Ma'azimi hifdzi, padahal hafalannya itu hebat, hafalannya besar. Mungkin menyembunyikan MP3. Oh, tak, di zaman itu tak ada MP3, tapi
Memang hafalan beliau hebat. Ini berkah dari Allah. Tapi kita tidak sehebat mereka. Kita perlu apa? Menulis, perlu ngasih catatan kaki dan semacamnya. Wa huwa takallama fil fiqih wa fil rijal. Beliau membicarakan fikih, juga membicarakan para tokoh-tokoh muhaddisin. Fi nihayati sitri wasiyanah. Beliau ada di kemuncak as-sitr, yaitu menutupi aib-aib diri sendiri. Wasiyanah, memelihara diri. Wala'allahu arfa' min Affan. Boleh jadi beliau ini lebih tinggi dari Affan. Affan bin Muslim As-Saffar. Ya, kalau Affan dikritik oleh Imam Ahmad apa? Suka minta upah. Upah ruqyah, upah ini dan itu. Tapi ada udur, beliau ini sangat miskin, kasihan. Affan. Sulaiman bin Harb lebih menjaga diri. Kalau Abu Hatim, faharozu man hadara majlisah. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, oh iya, orang-orang menghitung, mengira berapa jumlah orang yang hadir di majelis beliau. Arba'ina alfa rajul, ada 40.000 orang. 40.000 mungkin sampai mana itu? Sampai jalan sana mungkin ya. Jalan yang situ. Bukan 4.000, 40.000. Baik. Fa'ataina Affan. Kemudian kami mendatangi Affan. Faqal ma haddatsakum Abu Ayyub. Affan bertanya, apa hadis yang diberikan kepada kalian oleh Abu Ayyub? Fa'idha huwa yu'azzimuh. Ternyata Affan memang mengagungkan Sulaiman bin Harb. Ya, bukan bersaing, bukan saling mendengki. Tapi apa, mengakui kehebatan temannya, keagungan rekannya dan sebagainya. Wa qala Abu Hatim aidan, kana Sulaiman bin Harb qalla man yarda minal masyayikh. Beliau jarang meridhoi masyayikh. Karena apa? Penilaiannya sangat tinggi. Suka mengkritik guru. Tayyib. Memang kalau kita lihat dari kalam-kalam beliau itu memang sangat keras di dalam kritik. Tapi bukan berarti sampai apa mengkritik orang yang tidak layak dikritik. Tapi memang beliau memiliki apa istilahnya ya, standar yang tinggi untuk belajar kepada seseorang. Fa'idha ra'aytahu qad rawa an syaikhin fa'lam annahu siqah. Maka jika engkau melihat Sulaiman bin Harb ini meriwayatkan dari seorang syekh, maka ketahuilah syekh ini siqah. Karena sangat ditapis, sangat disaring oleh Sulaiman bin Harb. Wa qad lazama Sulaiman bin Harb al-Basri Hamad bin Zaid tis'ata asyara sanah. Sulaiman bin Harb itu menekuni majelisnya Hamad bin Zaid bin Dirham Abu Ismail al-Basri selama 19 tahun. Masya Allah, sabar sekali. Tayyib. Selesai penukilan dari Tahdhibut Tahdhib. Summa inna Sulaiman bin Harb min masyayikhi Ahmad wal Zuhli wal Humaydi wal Bukhari. Kemudian sesungguhnya Sulaiman bin Harb ini termasuk dari gurunya Imam Ahmad, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, juga guru dari Al-Humaydi dan guru dari Al-Bukhari. Yang paling muda sekarang siapa? Bukhari. Wa haula syuyukhul Bukhari. Mereka semua guru dari Imam Bukhari. Tapi waqad syarakahum al-Bukhari fi riwayati an Sulaiman. Imam Bukhari berserikat dengan mereka dalam mengambil riwayat dari Sulaiman. Jadi Bukhari tidak hanya belajar ke ulama-ulama tadi, tapi juga berusaha mencari ulama yang lebih tua lagi. Tayyib. Wa hadza ahadu durubi uluwi riwayatih. Ini salah satu contoh ketinggian riwayat Bukhari. Belajar pada Imam Ahmad, juga belajar pada gurunya Imam Ahmad. Selesai dari At-Tawdih. Kemudian guru dari Sulaiman, Syu'bah. Wa qad marra bina fi syarhil hadisil ashir. Telah kita lewati dalam syarah hadis yang ke-10. Anahu Abu Bistam, Syu'bah Ibnul Hajjaj Al-Azdi Al-Basri wal Wasiti, Amirul Mukminin fil hadis, ma'ruf. Wa Qatadah, guru dari Syu'bah, qad marra bina fi syarhil hadisi salisa asyar. Hadis yang ke-13. Annahu Abul Khattab, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, Al-Akmah, buta sejak bayi beliau. Taib. Siqatun imamun mufassirun masyhur. Taib. Dan juga apa? Wa'id, pemberi petuah. Nasihat-nasihat beliau sangat mendalam di dalam tafsir. Di sela-sela kitab tafsir.
gurunya Syu'bah, salah. Gurunya Qatadah yaitu Anas radhiyallahu anhu. Qad marra bina fi syarhi al-hadis salisa asyar. Telah kita lewati dalam hadis yang ke-13. Anahu Abu Hamzah, Anas ibnu Malik ibni Nadhr. Tayyib. Berarti apa? Ini nanti disebutkan di belakangnya ya. Al-Imam Al-Mufti Al-Mukri Al-Muhaddis. Rawiyatul Islam yang banyak meriwayatkan di dalam Islam. Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari Al-Madani. Tayyib. Fasanat sahihun bila syak. Sanad ini sahih tanpa ada keraguan. Ada sebagian masyayikh mengkritik bagaimana kitab Sahih Bukhari masih engkau teliti orang per orang dan engkau katakan sanadnya sahih. Karena umat telah ijma. Kita tahu umat ijma. Tetapi masalahnya kitab ini bukan hanya untuk intern. Bukan untuk antar kita. Tetapi apa? Untuk membantah orang-orang Syiah Rafidhah dan Aqlaniyun yang berusaha melemahkan kualitas Sahih Bukhari. Maka kita buktikan satu persatu. Ini sudah berkali-kali Ana jelaskan ke para masyayikh. Dan menunjukkan kita bukan apa sekedar mengekor Bukhari, tapi kita buktikan memang kitab Sahih Bukhari ini telah ditapis sangat kuat. Kita buktikan. Karena sekarang sampai tahun ini orang-orang Syiah berusaha membuat orang ragu terhadap Bukhari agar berpindah kepada apa kitab Al-Kailani, kitabnya Syiah. Jadi kitab ini bukan sekedar intern antar kita, tapi memang untuk apa? Melawan musuh-musuh dari luar. Kalau sekitar intern, kita akan pakai gaya apa? Syekh Utsaimin atau Syekh Yahya tanpa membahas sanad sama sekali. Sekedar baca kemudian dah matanya kita bahas tanpa berusaha memperdalam tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Bukhari di situ. Sementara Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau membahas rawi-rawinya itu dan kedalaman ilal untuk menunjukkan memang Bukhari itu terbukti kitabnya itu tidak seperti kitab-kitab yang lain. Setelah memang apa ditapis sangat mendalam, kita bantu membuktikan. Tayyib. Wa qad marra bina fi syarhil hadits sadisa asyar. Telah kita lewati dalam hadis yang ke-16 dzikru ba'di turuqih, penyebutan sebagian dari sanadnya. Wa huwa muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Wa hadza sanad musalsalun bil basriyin. Sanad ini rantainya adalah semuanya orang-orang Basrah. Al-ibratu minat ta'ammuli fi tarjumati haula'i ruwah. Apa pelajaran yang kita ambil dari merenungkan biografi para rawi tadi? Sebagian pelajarannya apa? Yustafadu min tarjimi haula'i ruwatil ajillah. Kita ambil faedah dari biografi para rawi yang agung tadi. Hirsus salafi ala talabil ilm. Semangat salaf untuk belajar. Wasober, ini kurang bak ya. Dan kesabaran mereka alalis diham untuk berdesak-desakan fi majalisil ulama, di majelis para ulama linailil ulum, untuk meraih ilmu. Bahkan disebutkan oleh Al-Khatib di dalam siyar dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, ada seorang syekh tua, walaupun tua tetap belajar beliau. Tapi ya karena murid itu ribuan, kalau dia terlambat sedikit dia di belakang, maka dia sebelum subuh sudah datang. Tapi bagaimana? Sementara orang tua kan kadang perlu kencing, perlu apa, kadang susah ditahan. Nah, beliau bawa qaruroh, bawa botol. Terpaksa. Yang penting jangan sampai apa menetes di masjid. Ini kesungguhan mereka. Baik, gimana? Bayangkan murid sampai beribu-ribu, 40.000. Jelas ini berdesak-desakan yang sangat berat. Kadang kalau yang di belakang tidak tahu, mendesak ke depan, guru boleh mati. Seperti yang dialami Mansur ibnul Mu'tamir ibni Abdillah. Didesak oleh murid dari sana sampai beliau mati, kasihan. Meninggal dunia fisabilillah rahimahullah. Sesak nafas karena ya murid berbelas-belas ribu. Baik. Kemudian dikatakan kata di sini kesimpulannya wa kadzalika al-musabaratu ala tulil mulazamah. Kesabaran untuk yaitu panjangnya menyertai guru tersebut, hadir di majelis guru sampai berbelas-belas tahun. Ma'al amali bil ilm, bukan hanya belajar tapi juga mengamalkan ilmunya. Bisyanati wasitar, dengan memelihara diri dan menutup aib sendiri. Bukan malah apa terang-terangan berbuat maksiat dengan alasan oh saya Habib, saya dijamin masuk surga dan semacam itu. Bukan begitu. Wa tarki kulli ma, maksudnya ya kurang ma, kulli ma yukhrimul adalah,
dan meninggalkan setiap perkara yang akan menodai atau mengurangi kelurusan agama dia. Taib. Ma'ahimayatil mahfudhat, disertai dengan menjaga hafalannya. Wa titik dohirnya. Wa tulu a'mari ba'dil ulama isiqat, panjangnya umur sebagian ulama yang siqah, nikmatun azimatun minallahi ta'ala, adalah kenikmatan yang besar dari Allah Ta'ala lihadihil ummah, untuk umat ini. Buktinya apa? Bukhari bukan hanya belajar pada Imam Ahmad, tapi belajar pada gurunya Imam Ahmad. Menunjukkan gurunya itu umurnya panjang. Sebagian gurunya Imam Ahmad. Sampai boleh dijumpai murid-murid generasi berikutnya. Aisu ataha fursatan lil jilil jadid. Yang mana Allah membuka, Allah memberikan kesempatan untuk generasi baru. Yatalaqaunal ilim, untuk meraih ilmu. Minhum, dari mereka. Fayanalunal ilm, sehingga mereka meraih ilmu. Wa yablughuna uluwal isnadi aidan, mencapai ketinggian sanad juga. Makanya kalau kita mampu, kita melanglang buana, apa istilahnya, rihlah mencari ulama-ulama tua, ini bagus sekali bagi yang dimudahkan. Ulama-ulama tua yang agamanya lurus, yang manhajnya kokoh dan sebagainya. Syarhul hadis. Qad takallamna katsiran fi syarhil haditsa, syarhil hadis sadisa asyar. Kita telah banyak berbicara di dalam syarah hadis yang ke-16. Iya, panjang sekali syarah di situ. Wa sa'azidu ala ma taqaddam, saya akan menambahi dari apa yang telah lampau. Qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sabda Nabi, orang yang mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Qauluhu mimma siwahuma walam yaqul mimman. Nah, ini jadi masalah kan? Bukan man tapi ma. Kenapa ini? Kenapa dengan pola yang ghairu aqil? Padahal mestinya man. La syaka anna nabiyya yuridu ta'mim. Tiada keraguan bahwasanya Nabi ingin keumuman. Bukan hanya man tapi ma. Ma itu lebih umum memang. Qala Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah, hadhil khisalu salas, tiga karakter ini, al-madkurah yang disebutkan ini, fi hadal hadis, di dalam hadis ini, murattabatun alat tartibis sahihil mustaqim. Dia disusun dengan susunan yang benar dan lurus. Bagaimana itu? Li'annahu bada'a awalan, karena pertama kali Nabi memulainya bihubbillahi ta'ala, dengan kecintaan pada Allah Ta'ala. Wa hubbi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilal insan mimma siwahuma, dan Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh seseorang daripada yang lainnya. Wa lafdhuhu ya'um, lafadznya itu umum. Ya'umu ma yaqilu ma yaqil wa ma la yaqil, mencakupi makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal. Fayashmalul adamiyin, maka ini mencakupi Bani Adam bi man yadkhulu fihim minal ahli wal walad, mencakupi orang-orang yang masuk ke kalangan adamiyun, berupa apa? Istri, anak, wal hamim, karib kerabat, wal ghairi dzalik, dan yang selain itu. Kalau yang bukan adamiyun yang kita cintai mungkin apa? Manusia suka pada harta benda, suka kepada kemuliaan, suka pada kehormatan, dan seterusnya. Tapi tetap Allah dan Rasulnya hendaknya apa? Di number satukan. Selesai dari Al-Ifsah. Wa qala al-alamatu Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Lihat sendiri. Mimma siwahuma ya'ummu zawil uqul wa ghairahum. Dari yang selain keduanya ini mencakup orang-orang yang berakal dan yang selain mereka. Minal mali wal jah, berupa harta benda, kehormatan, wasairis syahwat, dan segala perkara yang diinginkan oleh jiwa. Tayyib. Selesai dari Tuhfatul Ahwadhi. Hadal kalam tayyib. Ucapan ini bagus. Lidalalati alal umum, untuk menunjukkan bahwasanya ma di sini menunjukkan umum. Memang semuanya boleh dicintai, tetapi Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai lagi. Walakin nasawab, tetapi yang betul, anna ta'mima fi hadal hadis yu'rafu min haisul makna, yaitu
kita mengetahui hadis ini bersifat umum, ini dikenali dari sisi makna, la min haitsul lafadz, bukan dari sisi lafadznya. Dzalika li anna ta'bira bima, sebabnya apa? Karena ungkapan memakai ma yashmalu jami'a ma la ya'til. Ini mencakupi semua yang tidak berakal. Wa amal uqala la yadkhuluna fi hadza ta'bir lughatan wa urfa. Adapun orang-orang yang berakal secara bahasa dan secara tradisional itu tidak masuk ke dalam istilah ma. Tetapi apa? Al-Qur'an telah mengisyaratkan ke situ. Tayyib. Jadi kalam para a'imah sebelum kalam a'imah tadi itu tidak keliru. Karena dalam Quran tusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini lebih umum, tapi diketahui bukan dari sisi lughah dan uruf, tapi dari sisi syariat. Tayyib. Dari makna syar'i. Innal ma'rufa fil lughatil arabiyyah, sesungguhnya yang dikenali dari bahasa Arab, annahu idza jatama'al aqil wa ghairul aqil ghullibal aqil ala ghairih. Ini yang ma'ruf, tapi tidak selalu demikian. Seperti yang telah kita isyaratkan tadi pakai ma. Kalau yang berakal dan tidak berakal itu berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang berakal. Di atas yang lainnya, li syarafih, karena kemuliaan pihak yang berakal. Kaqaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Allah mencipta segala makhluk yang melata dari air. Faminhum may yamshi ala batnih. Maka ada dari mereka menggunakan hum yang berjalan di atas perutnya. Wa minhum may yamshi ala rijlain. Ini pernah kita lewati ya, jadi tidak perlu diperpanjang masalah minhum di sini. Ada dari mereka yang berjalan di atas kedua kaki. Wa minhum may yamshi ala arba. Ada dari mereka yang berjalan di atas 4 kaki, tapi pakai man. Tayyib. Fa kaunullahi wa rasulihi ahabba ilal mu'min min kulli syai', maka keadaan di mana Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh mukmin daripada segala sesuatu, aqilin wa ghairi aqil, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, ma'khudun min haitsul makna. Ini diambil dari sisi makna, makna syar'i, makna Qur'ani. Lal lafadz, bukan dari sisi lafadznya, iya. Fama Taib, kalau kita sudah tahu begitu, fama faidatu takbiri bima huna. Lalu apa? Oh ya, faidah dari pengungkapan memakai ma di sini. Hadza li tahqiri sya'ni kulli mahbubin siwallah. Ini pembahasan balaghah yang mendalam. Kenapa memakai ma yang biasanya dipakai tidak berakal? Ini untuk merendahkan nilai segala yang dicintai yang selain Allah dan Rasulnya. Hadza huwas shawab. Inilah yang benar. Walaupun yang lain tidak sampai keliru, tapi ini lebih tepat. Qala fadilatu Syekhina Muhammad Yasin Al-Harari rahimahullah. Ya, beliau sudah wafat rahimahullah. Alhamdulillah sudah sempat diambil ilmunya, diambil fawaidnya, dicatat fawaid beliau. Walam yakul mimman siwahuma. Nabi tidak mengatakan mimman siwahuma. Tanbihan sebagai peringatan ala haqarati ma siwallahi subhanahu, menunjukkan tentang hinanya segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa man fi makna, dan siapapun yang masuk ke dalam makna ini. Mimman yuhibbullahu ta'ala, yang dari orang yang cinta pada Allah Ta'ala. Wa tanzilan, hikmah kedua. Hikmah pertama tanbihan, hikmah kedua tanzilan. Lahu manzilata ma la yaqil. Meletakkan yang selain Allah dan Rasulnya tadi pada posisi yang tidak berakal. Idzaka aslu isti'mali ma, karena inilah asal penggunaan ma, yaitu untuk tidak berakal, untuk yang tidak berakal. Li'annahu, nggak tahu ini hu sesuai nggak ada hu di sini. Li'annahu misluh, karena dia, ya li'annahu misluh, karena dia semisal dengan yang tidak berakal. Dari sisi mana? Fi adamil qudrati ala jalbil manafi wa daf'il madhari mutlaqa. Dari sisi dia tidak punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat-manfaat ataupun menolak madharat. Karena apa? Sekian banyak sesuatu kita cintai karena kita khawatirkan madharatnya atau kita harapkan manfaatnya. Maka diingatkan, Allah dan Rasul lebih berhak dicintai daripada yang lain. Fafil lafzi imaun, maka di dalam lafaz ma itu ada isyarat ila annahu yambaghi,
bahwasanya semestinya ayu kesirol mu'minu hubbah, mukmin itu membatasi kecintaannya ala maulana jalla wa az, kepada Tuhan kita yang maha agung lagi maha perkasa. Boleh cinta pada orang tua, pada teman, pada tetangga, tapi ya jangan cinta istri orang ya. Tapi maksudnya adalah cinta pada makhluk itu boleh, tapi Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Wa maka nali ajlih, dan juga membatasi kecintaan pada sesuatu yang dicintai karena Allah. Wa masiwahu habaun. Adapun yang selain itu, maka ini bagaikan debu yang berhamburan, debu, iya. La yujdi hubbuhu syai'a. Kecintaan padanya tidak berguna sedikit pun, terutama di hari kiamat nanti. Wa qala ba'dhum, sebagian pensyarah mengatakan innama abbara bima, Nabi hanyalah mengungkapkan dengan ma duna man, bukan man, liya'umal aqila wa ghairah, untuk mencakupi yang berakal dan yang tidak berakal. Li'annaha adkhalu fil umum, karena ma itu lebih masuk kepada keumuman. Faya umul makhlukati kullaha, maka dia mencakupi semua makhluk. Selesai itu akhirnya, maksudnya di titik ya. Warudda, tapi ini dibantah, walaupun jelas tidaklah sampai kita katakan Imam Ibnu Hubairah keliru dan yang lain-lain keliru, tapi ini lebih bagus kalam Syekhuna Al-Harari, lebih bagus. Pendapat yang tadi dibantah bi annahu idzahtalatal aqil wa ghairuh, yaitu biasanya kalau yang berakal dan tidak berakal itu bercampur, fahuma sawa, maka kedua-duanya itu sama. Tapi telah kita lewati pembahasan hakikatnya, yaitu apa? Biasanya man dimenangkan, kecuali di dalam Quran terkadang ma dimenangkan karena dari sisi makna memang lebih umum. Makanya ulama yang lain tidak sampai keliru dalam masalah seperti ini. Tapi kalam Harari itu lebih bagus. Walidaja, maka dari itu datang walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, menggunakan man. Walaupun hewan-hewan, bintang, pepohonan juga bersujud, tapi menggunakan man. Waja'a ma fis samawat fi kafiyati Ibni Malik, dan dalam Alfiyah dikatakan kafiyah Ibnu Malik, wa ing dalikhtilati khayyira man nutik man natak, tayyib fi ayyaji minhuma bimattafaq, tatkala terjadi percampuran antara yang berakal dan tidak berakal, maka yang dipilih adalah man natak, yang mampu berbicara, yaitu berakal, man. Fi ayyaji minhuma, apabila datang dari keduanya itu bima, maka yang dipilih adalah man. Kalau ada ma juga masuk, ittafaq. Yaitu apa? Ini disepakati. Disepakati apa? Tapi apa? Dikhilafkan dari si wajib kah tidak wajib. Masalah lebih baik memang dengan man kalau bercampur. Selesai dari Al-Kaukabul Wahhaj, syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Summa inna hadhil khoslatal ula, kemudian sesungguhnya karakter yang pertama ini Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yaqtadi isarallahi wa rasulihi al kulli mahbubin ayyankan, menuntut untuk kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya di atas setiap yang dicintai siapapun dia. Qala Imam Sun'ani rahimahullah, fa akhbar, maka Nabi mengkhabarkan annal aula, annal ula, bahwasanya karakter yang pertama ziyadatu mahabbatillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi qalbih, ada tambahan kecintaan pada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam fi qalbih, di dalam jantung dia, ala kulli mahbubin lah, di atas setiap yang dia cintai. Wa tu'rafu hadhil mahabbah, kecintaan ini akan dikenali bi isari ma amarallahu wa rasuluh. Bagaimana kita tahu Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari yang lain? Apabila kita lebih mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ala kulli manahaan, di atas segala sesuatu yang dia larang. Wajtina bi kulli ma la yardah, dan menjauhi setiap perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya titik di sini ya, atau koma, sesuai enggak ya? Wa fil ityani bi ma'dzuni man, akhirnya titik berarti ya. Didatangkannya sesuatu yang diizinkan atau diumumkan, ma'dzun sesuatu yang diumumkan. Dengan apa? Man,
I'lamun. Ini sebagai pemberitaan. Yang betul man atau ma, memang ada beberapa riwayat. Bi anal murada minal ahabiyah, bahwasanya yang diinginkan dari ahabiyah lebih dicintai, antakuna fadilatan lil anfus, yaitu sesuatu tadi memang utama, yaitu memiliki keutamaan di dalam jiwa kita. Jadi bukanlah yang dibahas, ya bahasa kasarnya gimana ya, yaitu apa, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada, gimana kita akan mengatakan tak sedap, daripada hewan, daripada ini dan itu, tidak. Tapi jelas dimaksudkan sesuatu yang utama, yaitu malaikat, para nabi, bukan para nabi, jelas para nabi masuk di situ. Mungkin apa, orang tua, datuk-datuk kita, anak-anak kita, cucu kita, atau saudara-saudara kita yang terasa utama di hati kita. Demikian pula harta benda yang mahal. Lil anfusil mahbubah, bagi jiwa yang dicintai. Wal amwal, demikian pula harta benda. Wa kulli syai'in min sifatil kamal, antakuna fadilatan. Wa lil anfusil mahbubi wa kulli syai', dan segala sesuatu yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Iya, masuk di sini. Tergantung kita cinta pada sesuatu karena harganya mungkin, atau karena nilainya, atau karena kecantikannya, atau karena kepakarannya dan seterusnya, atau karena ketinggian derajat kebangsawanan dan seterusnya. Tetap Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Selesai dari at-tanwir. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah. Ini karakter kedua. Orang yang mencintai seorang hamba, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Tidak mengapa cinta kepada makhluk, tetapi apa? Karena Allah. Yastalzimu karahata man abghadahullah. Ini membawa konsekuensi kita membenci orang yang dibenci oleh Allah. Membenci Fir'aun, membenci Iblis, membenci Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abdullah bin Ubay, dan semacam itu. Qala Imam Ibnu Hubairah al-Hambali rahimahullah, summa nazala min hadhihi tabaqah. Kemudian turun dari level yang tadi bicara mencintai zat, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Level yang kedua, masalah mencintai makhluk boleh, tetapi karena Allah. Ila tabaqatil mumasilah, kepada level yang semisal, yaitu sesama makhluk sekarang. Wa huwa ayyuhibbal mar'a, seseorang cinta pada orang lain, tapi la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Lamnya lam li ajlih, min ajlillah. Wa dzalika annahu lamma kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala dia sudah mendapatkan level pertama, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Kana min syarti hada, termasuk dari syarat kita mendapatkan level pertama adalah Allah yuhibbal mu'minu ahadan. Si mukmin tidak mencintai siapapun juga yang yara annahu baghidun ilallahi wa ila rasulih, yang dia memandang orang ini dibenci. Baghid bermakna mubghad, isim maf'ul, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun mungkin sangat tampan, seperti Abdullah bin Ubay, sangat tampan. Demikian pula Abu Lahab, sangat tampan dia. Tetapi harus dibenci, karena dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi cinta dan benci kita itu disesuaikan dengan syariat. Bal yakunu min syarti hubbil abdi rabbah subhanah wa hubbihi nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk dari syarat seorang hamba cinta pada Rabbnya subhanah dan cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah yuhibbal mar'a illa lillah. Dia tidak membenci seseorang kecuali karena Allah. Kalau masih membenci munafik, membenci misalkan orang-orang Syiah Rafidhah, membenci orang-orang Khawarij, maka ini bagian dari iman. Kalau malah cinta kepada mubtadi'ah, ini berarti apa? Berarti syarat pertama tidak terpenuhi, syarat untuk level pertama. Baik. Selesai dari al-ifsah. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Iya, tadi ada ungkapan yang agak kurang tepat ya. Yaitu apa? Kalau dia benci pada mubtadi'ah, ini termasuk memenuhi syarat. Tapi kalau
cinta pada mubtadi'ah berarti tidak memenuhi syarat yang pertama. Wallahu a'lam.